Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lestari Simanjuntak, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Unit SD Negeri 0040. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan coaching pra-observasi aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya pada hari ini, yaitu Ibu Salimayanti. Oke, baik, langsung saja ya. Selamat pagi Ibu Moli. Selamat pagi Bu Lestari. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu Lestari pagi ini? Ya puji Tuhan, saya sehat juga ya Bu ya. Bu Moli, mohon maaf ya Bu, kali ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar, dimana di sini saya akan melakukan pra-observasi untuk pembelajaran Ibu nanti yang akan Ibu lakukan di kelas. Di mana pada percakapan ini nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Muli lakukan di kelas. Nah, tujuan daripada pra-observasi ini saya ingin mengetahui jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Jadi kita harapkan nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik. Jadi untuk kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ibu Lestari, silakan. Jadi yang pertama Bu, saya mau menanyakan kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa ya Bu ya? Untuk tujuan yang ingin saya capai yaitu saya harap peserta didik mampu mengenal angka 1 sampai 10 dengan tepat. Berarti tujuan nanti diharapkan peserta didik bisa memahami bilangan 1 sampai 10 dengan tepat ya. Baik Bu, untuk area pengembangan yang sedang Ibu capai nanti apa Bu? Kalau untuk area yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama pengetahuan, ada dua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, anak mampu untuk memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Kalau untuk keterampilan, anak-anak mampu menyusun angka 1 sampai 10 itu secara berurutan dan benar. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti ada dua ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan, kemudian nanti yang kedua itu fokus ke keterampilan. Oke, baik Bu. Jadi kalau model pembelajaran yang Ibu lakukan di pembelajaran nanti apa Bu? Kalau untuk model pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Berarti model pembelajaran yang berkelompok ya. Jadi kalau untuk metodenya Bu, Kalau untuk metode saya menggunakan metode number match, di mana nanti bilangan tersebut diacak-acak, anak-anak diminta untuk menyusun angka bilangan itu sehingga menjadi benar dan berurutan. berarti nanti ada beberapa angka diacak nanti siswa mengurutkan ya. Oke, baik Bu Moli. Jadi kalau untuk strategi pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas itu apa? Kalau untuk strategi saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dengan melihat kebutuhan siswa berdasarkan minat anak-anak. Nanti saya akan membagi anak tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok menulis, kelompok mewarnai, dan yang terakhir yang ketiga adalah kelompok mengelompokkan benda-benda konkret. Tadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran dan diferensiasi berdasarkan kelompok minat belajar siswa ya. Jadi yang kelompok yang pertama tadi berdasarkan yang minatnya menulis, kemudian yang kedua itu yang minat mewarnai, dan yang ketiga itu yang minat mengelompokkan benda yang konkret ya. Baik Bu, untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti apa Bu ya? Saya menggunakan Infocus, di mana Infocus itu saya gunakan untuk memanfaatkan video mengenalkan bilangan 1 sampai 10. Kemudian saya menggunakan LKPD, laptop, dan bahan ajar. Banyak ya media yang sudah disiapkan ya. Nah, kalau untuk penilaiannya nanti pun seperti apa? Kalau penilaian saya gunakan evaluasi tes tertulis,
kemudian ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Ya, berarti ada 3 ya. Berarti nanti yang pengetahuan itu yang tertulis ya, kemudian nanti sikap dan keterampilan itu dari observasi. Nanti ada lewat observasinya ya. Baik Bu, nanti sasaran kelasnya Ibu untuk kelas 1 ya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini kira-kira Ibu kapan melaksanakannya Bu? Insya Allah karena saya minggu ini pada hari Jumat pada jam pertama. Berarti hari Jumat minggu ini ya ada yang pertama akan melaksanakan waktu belajar kita. Baik Bu, nantinya saya juga akan melakukan observasi di kelas Ibu, melihat dan mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam kelas itu ya. Dengan itu jika tahap observasi di kelas sudah selesai, kita juga akan bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik saya nanti. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, sehingga saya bisa mempersiapkannya dari sekarang, sehingga nanti pada saat kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan baik. Jadi itu akan mempersiapkan beberapa media ya yang akan digunakan nanti. Oke baik Bu, semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar dan kita akan bertemu kembali nanti di kegiatan pasca. Oke, terima kasih Bu Molly buat waktunya. Sampai ketemu nanti Bu. Terima kasih kembali untuk Sari. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya Lestari Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun dalam kegiatan pasca observasi di SD Negeri 004 Kundur. Dan pada saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya Ibu Sari Mulyanti sebagai guru yang saya observasi dan juga pengajar praktis saya Ibu Masni Hasibuan. Apa kabar Bu Masni? Apa kabar Bu Molly? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Masni, kemarin kami sudah melakukan kegiatan coaching pra-observasi dengan rekan sejawat saya dan saya juga sudah melakukan observasi bersama beliau. Jadi sekarang kami mau melakukan coaching pasca observasi. Oke, baik Ibu Molly, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas itu dan pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Ya, silakan Ibu. Baik Bu, jadi pasca observasi ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Mungkin pertama saya merasa agak sedikit tegang ya Bu, tapi lama-kelamaan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, bisa diceritakan kembali nggak? Area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Pertama, saya sudah membuat perangkat pembelajaran. Kalau untuk pengembangan area itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan itu peserta didik mudah untuk memahami pemahaman materi tentang bilangan 1 sampai 10. Kalau untuk perkembangan keterampilan, anak didik bisa menurunkan angka-angka yang sudah diacak-acak sehingga menjadi angka yang berurut dan benar. Jadi fokus ke keterampilan dan pengetahuan ya. Jadi apakah
Area, pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil diterapkan di dalam kelas, Bu? Kalau menurut saya sudah baik, namun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Jadi masih ada beberapa ya. Jadi menurut Ibu nih, apa saja kendala yang ada di kelas? Tentunya salah satunya itu anak yang kurang memperhatikan kelas pada saat guru menjelaskan, itu seperti anak yang tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Ya, ada beberapa anak yang kurang aktif dan tidak memperhatikan. Nah, ini kira-kira Bu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin strategi yang saya lakukan itu kurang menarik sehingga anak-anak tersebut merasa pelajaran yang disampaikan itu hanya itu saja. Ya, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin kedepannya saya harus melakukan perubahan dengan membuat model pembelajaran yang menarik, yang membuat anak lebih senang, gembira pada saat pembelajaran. Ya, tentu rencana itu ke depannya dengan membuat pembelajaran yang bervariasi sehingga nanti anaknya lebih tertarik dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi semoga rencana itu ke depan itu bisa berjalan sukses ya, bisa juga terrealisasi. Nah, kira-kira nih kapan Ibu mulai melakukan perubahan tersebut? Secepatnya akan saya lakukan kemungkinan minggu ketiga pada bulan November ini. Ya, dan ya, ada terrealisasi ya. Baik Bu Poli, terima kasih atas kesediaan waktunya pada ya. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar kasih saya, Ibu Masni, untuk memberikan umpan balik dan tanggapan mengenai percakapan pasca observasi pada Ibu. Sudah kita bersama dengan tadi percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Lestari kepada Ibu. Nah, luar biasa, percakapan pasca observasinya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan saya melihat alur-alurnya juga sudah saya tangkap. Nah, tinggal lagi karena memang percakapan coaching ini adalah hal yang ilmu yang baru kita pelajari, artinya berlatih lebih banyak lagi untuk bisa lebih melancarkannya. Itu untuk kedepannya. Nah, yang paling penting adalah kita sudah mulai bergerak untuk melakukan, dan itu sudah sangat baik kepada Ibu Lestari, luar biasa sudah bisa melakukan proses percakapan coaching. Nah, dalam percakapan coaching tidak lupa kita harus di dalamnya mengingat alur kita sehingga tidak lari kemana-mana. Yang pertama adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi sudah terlihat bagaimana di percakapan ini dijelaskan, diidentifikasi ketika apa yang terjadi di dalam kelas, kemudian ada rencana dari Moli untuk melakukan perubahan, perbaikan dalam pembelajaran, dan tanggung jawab, artinya kapan itu dilakukan sudah termasuk. Tinggal lagi akan berlatih di luar dari forum ini, gitu ya kan, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan atau dalam keseharian berteman. Percakapan coaching ini bisa kita gunakan, tidak hanya harus berfokus pada pembelajaran yang besar ya, masalah-masalah apapun, hal apapun yang bisa kita diskusikan bersama-sama, kita bisa melakukan proses percakapan coaching supaya nantinya bisa menjadi satu karakter yang baik yang dimiliki oleh guru, sehingga nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Tadi sudah sekali di dalam observasi tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kendala-kendala juga yang dihadapi, ada bagaimana cara menghadapinya, dan bagaimana cara untuk kita bisa memperbaiki ke depannya. Mungkin untuk kedepannya ketika kita sudah berlatih untuk melakukan proses percakapan coaching bisa lebih digali lebih dalam lagi. Itu ya Ibu Moli ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih kepada Ibu Moli ini, bagaimana tanggapan Ibu Moli selaku rekan sejawat selama dilakukannya proses observasi dari mulai
gitu kan, atau gimana menurut Ibu pandangannya? Pertama ya deg-degan Bu, tapi lama-lama kayaknya nyaman gitu ya. Masih kan baru pertama sekali dan gitu aja bagus deg-degan, tapi nyaman Bu. Namanya. Jadi inilah gambaran ketika seorang menjadi pemimpin melakukan supervisi kelas itu kan baik nanti jadi kepala sekolah seperti ini harusnya prosesnya ada 3 tahap observasi dan pra di mana kita lihat persiapan. Artinya kita tidak ujuk-ujuk langsung datang ke kelas sebelumnya, tapi kita bicara dulu persiapannya dulu, bukan untuk melihat apa yang kurang, apa yang salah, tidak, tapi untuk dirangkul bersama gurunya, gitu kan, untuk bisa menciptakan waktu observasi itu pembelajarannya menyenangkan dan nyaman, dan juga yang baik untuk komunikasinya. Nah, kemudian setelah tadi pasca observasi, di pasca observasi juga berefleksi sebenarnya, lebih kepada refleksi diri, bukan juga untuk melihat support bully, misalnya seorang kepala sekolah itu kan enggak, ini ada yang salah di sini, jadi 70 ada support bully ini, tidak begitu, tetapi prosesnya adalah melihat bagaimana apa yang menjadi penyakit di dalam kelas, apa yang menjadi kendala, agar sama-sama bisa kita mencari solusi, gitu ya kan, agar sama-sama bisa diperbaiki ke depannya, dan yang sudah baik tentunya kita pertahankan dan lanjutkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selalu praktek Demikian percakapan pasca observasi saat ini bersama pengajar praktik saya dan rekan sejawat saya. Terima kasih saya ucapkan kepada